Halo kawan-kawan Elisa Channel dimanapun kalian berada. Kali ini saya bersama Mas Ruben Waji. Kita akan mendengarkan bagaimana ceritanya beliau terpapar COVID-19. Jadi beliau ini baru saja sembuh dari COVID-19 dan sekarang sudah sehat, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk kalian yang telah mendukung channel ini, Elisa Channel. Terima kasih banyak, sampai saat ini Elisa Channel masih eksis di udara, walaupun dengan keterbatasan video, karena ya memang saya bekerja di rumah orang, jadi ya seadanya, sebisa saya. Yang penting saya tetap bisa menyapa kalian semua. Dan kali ini Mas Ruben akan bercerita dari A sampai B. Jadi mari kita dengarkan. Sebelumnya lihat yang satu ini. Sebelum melihat selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan, saya Ruben. Untuk memperkenalkan kesaksian saya saat ini sebagai penyintas COVID-19 2 minggu yang lalu. Pertama-tama yang saya alami waktu pas mulai terjangkit, 2 hari sebelumnya saya kena flu, bersin-bersin selama 2 hari. Setelah itu saya mengalami ada demam sedikit, dan demam sedikit itu saya pikir seperti biasa karena tidak terlalu berat, karena waktu itu demamnya tidak mengganggu aktivitas kerja saya. Tapi setelah itu tiba malam, saya merasakan pusing yang sangat berat banget. Nah, setelah itu baru paginya saya merasakan bahwa pusing yang terlalu berat itu membawa demam yang tinggi. Terus sampai pagi hari menggigil. Setelah menggigil, itu terasa menambah beban juga. Ditambah bebannya batuk sama pilek. Di dada rasanya kayak orang masuk angin, celekit seperti itu, ditambah batuk berat. Batuknya terus-terusan, batuk kering, tidak ada rea, tidak ada masa apa-apa, tidak ada air, batuk terus pokoknya dibuat bernapas, dibuat makan, dibuat ngomong, itu selalu timbul batuk. Hari keduanya setelah meriang, ada merasa demam, saya lagi terus ke dokter. Waktu pertama kali ditangani sama dokter, disuruh tes hematologi lengkap dan PCR COVID. Dan hasilnya pun trombositnya itu memang menurun. Trombositnya normalnya 150.000, saya 138. Dan itu bisa mengarah ke demam berdarah atau demamnya COVID. Tapi ini didukung dengan hasil monositnya 15. Normalnya itu di bawah 8. Nah, itu yang mendukung untuk demamnya tadi untuk mengarah ke COVID. Setelah itu 15 menit atau 20 menit kemudian, hasil PCR COVID-nya selesai dan ternyata saya dinyatakan positif. Langsung saya ditangani dokter spesialis untuk masuk perawatan di rumah sakit. Setelah divonis itu, saya masuk ke unit gawat darurat, ditangani di sana dengan rekomendasi dokter spesialis. Lalu diberikan pertama kali infus antivirus kurang lebih 500 mg. Di situ dosisnya. Setelah dikasih antivirus, langsung disuntikin, ditambahin dengan
vitamin dosis tinggi. Itu pertama kali. Setelah di unit gawat darurat selama 2 jam, langsung diisolasi ke ruang perawatan. Di ruang perawatan di sana ditambahin obat minum. Obat minumnya ada beberapa jenis, dan itu untuk menambahin obat-obat yang untuk memberhentikan batuk, obat lambung, karena obat antivirus itu berefek ke lambung. Jadi sebelum minum obat yang antivirus itu harus minum obat yang anti lambung supaya tidak terkontaminasi lambung kalau diminumin obat antivirus tersebut. Apa yang saya rasakan waktu saat pas terjangkitnya dan dinyatakan positif COVID? Yang saya rasakan satu rasa, makanan, bau, sama semuanya itu baunya itu satu, seperti arus-arus, seperti bau obat. Mau cium harum, mau cium makanan asin, pedas, kayak gimana nggak terasa. Rasanya hambar dan cuma satu rasa dengan bau itu seperti tadi. Dan itu ya saya rasakan selama 2 hari. Dan itu pun tidak mengganggu aktivitas dalam saya pas dirawat. Saya tetap antusias untuk melakukan makan dan minum obat teratur supaya saya cepat pulih kembali. Itu yang saya rasakan. Dan di jari pun meskipun kita dicuci, jari tangan ini meskipun dicuci tidak peret, dia akan tetap licin kayak kena air hujan. Meskipun dicuci pakai sabun cuci yang Mama Lemon yang harusnya peret, dia tidak, dia tetap licin seperti kena air hujan. Jadi itu yang saya rasakan. Kenapa saya ngambil kesimpulan kalau orang tertular itu kemungkinan dari situ, karena dengan virus yang ada di droplet itu, yang di tangan tadi yang licin itu, kemungkinan penularannya dari situ. Jadi saat kita berinteraksi dengan orang dengan menggunakan tangan kita, kalau orang yang terjangkit, mereka dropletnya ada di tangan kita, di tangan orang yang terjangkit itu memang licin. Jadi seperti itu, kemungkinan besar terjangkitnya dari droplet yang ada di jemari mereka. Kenapa disarankan untuk selalu cuci tangan? Ya seperti itu. Itu saya ambil kesimpulannya seperti itu. Makanya kita harus sering cuci tangan, meskipun kita tidak terjangkit, meskipun kita tidak terkena apa-apa. Karena kita mewaspadai hal seperti itu untuk mengantisipasi saja. Itu pengalamannya yang saya rasakan selama 2 hari waktu pas terjangkit-jangkitnya COVID-nya. Nah, setelah saya dirawat selama 4 hari, saya ada direkomendasikan oleh kawan bahwa ada sesuatu yang bisa meningkatkan terlalu cepat kesembuhan COVID itu untuk menangani demamnya, derita yang dialami kayak batuk segala macam, demam, batuk, sama yang lain. Itu ada hidrokoko. Ini yang alami ya, yang bukan dari dokter. Hidrokoko 1 gelas, ditambah garam. Garamnya 1 sendok teh. 1 sendok teh. Terus ditambah madu. Madunya 1 sendok makan. 1 sendok setengah boleh, 1 sendok makan boleh. Terus ditambah jeruk lemon separuh apa seperempat boleh, diperes, dicampurin di hidrokoko tersebut yang udah dicampur madu sama garam. Terus diaduk jadi satu seperti ini, langsung boleh diminum. Setelah diminum, nanti rasanya seger, enteng, batuk langsung berkurang, demam langsung menurun,
kita langsung dibuat olahraga itu, kita lari-lari kecil bisa langsung berkeringat. Itu yang saya rasakan. Saya terus 2 hari sampai 3 hari, 2 hari minum itu, dokter menyatakan langsung boleh pulang, hasilnya normal, hasil tensi normal, kadar oksigen normal, demamnya nggak lebih dari 37, terus langsung direkomendasi dokter boleh pulang. Makanya saya langsung pulang, tapi tetap isolasi mandiri di rumah, tetap saya lanjut minum hidrokoko tersebut sampai saat ini. Pesan dari saya sebagai penyintas COVID-19 yang sudah terkena dan sudah pulih kembali, dan kita tetap harus waspada dengan keadaan yang sekarang, yang saat ini masih boomingnya tentang COVID. Tapi kita tidak usah takut karena pemerintah sudah mencanangkan dan sudah terlaksana dari bulan sampai sekarang masih belum selesai. Saya pun juga sebagai tenaga kesehatan waktu itu dapat jatah vaksin yang kedua setelah Bapak Presiden, baru tenaga kesehatan. Saya sudah vaksin 2 kali, dan itu pun menjadi daya imun saya untuk mempertahankan segala sakit penyakit yang untuk menangani COVID. Tapi kita tidak boleh lengah yang seperti saya alami. Meskipun saya sudah vaksin 2 kali dan sudah beberapa lama saya divaksin, ternyata pas waktu keadaan imun saya dan kondisi saya drop, saya pun di sana masih bisa terkena atau terjangkit COVID-19 tersebut. Jadi kita meskipun divaksin, kita tidak boleh lengah dengan menjaga tubuh kita supaya kita terbebas dan bisa terantisipasi dari segala penularan COVID-19. Dan kita harus tetap patuh protokol kesehatan, menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, supaya kita terhindar dari penularan COVID-19. Dengan kita patuh peraturan yang ada, maka kita akan mengurangi segala resiko dari program pemerintah tersebut. Dalam menghadapi keadaan seperti ini yang saya sudah sembuh ini, saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah menyertai dan melindungi hingga sampai saat ini saya bisa sembuh. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, itu tidak lebih dan tidak mengurangi suatu apapun. Itu saya percayakan karena campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah bekerja pada diri saya. Nah, begitu ceritanya Mas Ruben. Jadi kita yang di rumah atau dimanapun berada, kita bisa berhati-hati, jangan sampai ada gejala-gejala yang kita abaikan ya. Dan semoga kita selalu sehat, dan juga saya mohon Mas Ruben tetap jaga kesehatan, semangat bekerja, dan hati-hati, semoga selalu sehat dan bahagia ya Mas Ruben. Salam sehat, terima kasih untuk semuanya.